Ini adalah rahasia tengah malam. Beranikah kau mendengarnya? Darwati dikenal sebagai salah satu penari ledek yang cukup tersohor pada masanya. Dengan paras yang begitu ayu dan rupawan, ia mampu menarik perhatian banyak pria, terutama mereka yang terkenal sebagai hidung belang, pria yang seringkali terlibat dalam hubungan tak bermoral. Di kalangan masyarakat Grobogan, khususnya Desa Karjosari, peristiwa misterius yang mengguncang ketenangan desa tersebut selalu dikenang. Kematian beruntun yang datang secara tiba-tiba dan tanpa penjelasan logis menimbulkan ketakutan di tengah warga. Uniknya, para korban adalah kaum lelaki yang gemar menyaksikan pertunjukan tarian ledek, atau yang biasa disebut dengan tayo. Tarian itu kerap kali dipentaskan pada acara-acara besar, seperti hajatan atau pemilihan lurah di desa, dan sering berlangsung di balai desa atau lapangan terbuka. Seiring waktu, peristiwa ini menjadi bahan perbincangan hangat, meski tak sedikit pula yang memilih untuk menutup mulut demi menjaga privasi pihak-pihak yang terlibat. Untuk keperluan cerita ini, nama-nama dan tempat kejadian sengaja disamarkan agar tidak menyinggung siapapun. Kisah ini bermula ketika suatu hari ditemukan sesosok mayat pria parubaya di sebuah perkebunan tua yang terletak di sudut desa, tak jauh dari area persawahan. Perkebunan tersebut seringkali disebut oleh warga sebagai Pesarean Bong. Dinamai demikian karena dulunya tanah tersebut dimiliki oleh seorang Tionghoa bernama Bong Joa. Kejadian ini membuat warga sekitar terheran-heran, terutama ketika mereka melihat kondisi mayat tersebut. Wajah pria itu tampak ketakutan, dengan mata yang membelalak lebar dan mulut yang menganga, seolah-olah ia baru saja menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Tubuhnya membiru, kaku seperti kayu, dan yang paling mencolok adalah bekas cakaran di sekujur tubuhnya. Luka-luka itu masih basah, mengeluarkan darah kental yang merembes perlahan. Meskipun kejadian itu begitu aneh, sebagian besar warga desa memilih untuk tidak terlalu memikirkannya. Mereka berusaha meyakinkan diri bahwa kematian pria itu hanyalah sebuah kebetulan belaka, mungkin akibat penyebab alami. Namun, gosip tentang kematian misterius ini dengan cepat menyebar ke penjuru desa hingga keluar Grobogan, mengguncang suasana di tahun 1970-an. Seperti biasanya, Sukarti tengah bersiap-siap untuk berjualan pada hari pemilihan kepala desa. Wajahnya cerah dan semangat, karena cara seperti ini selalu membawa rezeki berlimpah baginya. Dalam setiap hajatan desa, balai desa akan dipenuhi oleh warga yang datang untuk menonton berbagai hiburan, termasuk tarian ledek. Sukarti biasa berjualan di area khusus yang disediakan untuk pedagang makanan. Dagangannya sederhana, wedang dan gorengan, namun cukup untuk menghidupi keluarganya. Pada malam-malam seperti ini, ketika penonton memadati area pertunjukan, ia hampir selalu pulang dengan dagangan yang habis terjual. Perasaan bahagia selalu menyertai langkahnya pulang, terutama ketika ia berhasil membawa uang lebih untuk membantu kehidupan sehari-hari bersama embok dan bapak di rumah. Setelah selesai berjualan, Sukarti sering duduk sebentar sambil berbincang dengan Darwati, teman lamanya yang kini menjadi penari ledek terkenal. Darwati, yang akrab dipanggil Yudar, usianya sekitar 10 tahun lebih tua dari Sukarti. Penampilan Yudar selalu mempesona siapa saja yang melihatnya. Dengan tubuh yang ramping dan kulit kuning langsat yang bercahaya, ia memancarkan pesona khas wanita Jawa Keraton. Banyak pria yang tergila-gila padanya, terpesona oleh kecantikannya dan aroma harum yang selalu menyertainya. Ada wangi yang misterius, seakan-akan aroma itu memiliki daya magis yang membuat siapa saja yang menghirupnya jatuh dalam pesona. Sukarti sering bertanya-tanya, rahasia apa yang disimpan oleh Yudar hingga ia selalu tampak segar dan memikat. Namun, meski mereka sudah lama berteman, Sukarti tak pernah benar-benar tahu asal-usul Yudar. Kabar burung beredar bahwa Yudar pernah menikah, namun bercerai, dan dulunya dikabarkan pernah menjadi wanita simpanan orang Jepang. Meski begitu, tidak ada yang pasti, dan semua cerita itu seolah terkubur oleh waktu. Kini, Darwati hanyalah seorang wanita yang menjadi pusat perhatian para lelaki. Pada suatu malam, ketika Sukarti tengah duduk di balai bambu setelah lelah berjualan, Darwati menghampirinya. Mereka berbincang sejenak, dan seperti biasa, Yudar bersikap ramah dengan memberinya sedikit uang jajan. Sukarti merasa sangat mengantuk, dan tak lama kemudian,
ia menyadari sesuatu yang aneh. Di samping Darwati, samar-samar tampak bayangan hitam tinggi besar, jauh lebih tinggi dari manusia biasa. Rasa takut langsung merayapi tubuh Sukarti, membuatnya hampir jatuh dari tempat duduk. Untungnya, Darwati dengan cepat menangkap tubuhnya, mencegahnya terjatuh. Namun, ada sesuatu yang tak biasa dalam sorot mata Darwati malam itu. Tatapannya tajam, menembus nyali Sukarti, membuatnya merasa seolah sedang diamati oleh sosok yang bukan Darwati yang ia kenal. Dengan perasaan yang bercampur aduk, Sukarti segera pamit pulang. Sepanjang perjalanan, pikirannya dipenuhi oleh perasaan tak nyaman, seolah ada sesuatu yang mengikutinya. Sambil membawa tenong dan termos, ia berjalan tergesa tanpa berani menoleh ke belakang. Meski dari sudut matanya, ia masih bisa melihat Darwati berdiri mematung. Tatapannya kosong, mirip seperti boneka manekin yang tidak bernyawa. Sesampainya di rumah dengan tubuh yang lemah, Sukarti berjalan perlahan menuju dapur. Tubuhnya terasa berat, seolah-olah seluruh tenaga telah terkuras sepanjang hari. Ia membuka keran, membiarkan air mengalir, lalu menyeduh segelas air putih yang segera diteguknya. Setiap tegukan air memberikan sedikit kesegaran, meskipun tidak banyak membantu meredakan kelelahan yang ia rasakan. Sambil mengusap keringat yang membasahi wajahnya, Sukarti menghela napas panjang, berharap rasa lelah ini segera hilang. Di ruang tamu, ibunya, Bu Katinem, tengah menunggu kepulangan suaminya dan putra bungsunya yang akrab disapa dengan panggilan gendut. Sambil memandangi uang hasil penjualan yang ia pegang, Katinem mulai bertanya-tanya di mana suami dan anaknya berada. Suara-suara biasa yang terdengar di rumah itu pun seolah lenyap, digantikan oleh ketenangan yang terasa asing. Hari itu memang membawa keberkahan tersendiri dengan dagangan yang laris terjual, namun perasaan gundah yang tak terjelaskan menggantung di udara. Ketika Sukarti akhirnya duduk dengan tubuh yang lesu di kamarnya, ibunya menyadari ada yang berbeda pada anak perempuannya. Biasanya, selepas berjualan, Sukarti lebih ceria dan penuh semangat, namun kali ini raut wajahnya tampak murung. Tak ada sapaan ceria atau senyum, hanya keheningan yang menyelimuti. Bu Katinem merasa ada sesuatu yang disembunyikan oleh anaknya. Sukarti tampak semakin lelah dan tak bersemangat, bahkan ketika diajak makan malam, ia hanya menolak dengan halus, memilih berbaring di atas dipannya yang sudah usang. Khawatir melihat kondisi anaknya yang semakin merosot, Bu Katinem akhirnya memutuskan untuk membawakan sepiring nasi dan segelas teh panas ke kamar. Tanpa banyak bicara, ia mendekati Sukarti yang masih terbaring lemah. Naluri keibuannya membuatnya merasa bahwa sesuatu yang tak biasa sedang terjadi pada putrinya. Sukarti, dengan tubuh yang lesu, akhirnya mengangguk dan mulai makan perlahan. Namun, meskipun makanan telah disuapkan oleh ibunya, pandangan kosongnya tetap tidak berubah. Ada sesuatu yang mengganggu pikirannya, sesuatu yang lebih dari sekadar rasa lelah. Malam itu, hujan deras mengguyur desa Karjosari, menambah suasana sepi yang mencekam. Jalanan yang biasanya dipenuhi pedagang dan suara tawa anak-anak ini sepi tanpa kehidupan. Hanya suara air hujan yang memecah keheningan. Desa kecil itu masih jauh dari hiruk-pikuk kendaraan bermotor. Sepeda ontel lebih sering terlihat melintasi jalanan daripada mobil atau sepeda motor. Di tengah suasana desa yang sunyi, sepasang pria dan wanita tampak berlari kecil, berlindung di bawah payung daun pisang untuk berteduh di sebuah warung yang sudah tutup sejak sore. Mereka berdua, Darwati dan Budiman, tampak akrab meski dalam suasana hujan yang deras. Kecantikan Darwati terlihat memukau, rambutnya yang basah menambah pesona alaminya, sementara Budiman tidak bisa menyembunyikan kekagumannya pada wanita itu. Darwati dikenal sebagai wanita yang mampu memikat banyak pria, meski ia tak pernah menghiraukan pandangan sinis dari warga desa. Ia tak peduli dengan gunjingan orang tentang hubungannya dengan pria-pria yang datang dan pergi. Bagi Darwati, kecantikannya adalah anugerah yang tak ternilai. Dengan itu, ia bisa membangun hidup yang nyaman, bahkan membelikan sawah dan rumah mewah untuk orang tuanya. Pesonanya begitu kuat hingga sulit bagi pria manapun untuk menjauh darinya, meski mereka tahu bahwa hubungan dengan Darwati jarang berujung pada pernikahan. Bagi Sukarti, Darwati bukanlah sosok yang jahat. Darwati sering memberinya uang jajan dan selalu bersikap lembut setiap kali bertemu.
Sukarti tak pernah menduga bahwa ada sesuatu yang berubah dari sosok Darwati. Namun belakangan, Darwati terlihat semakin aneh, tatapan matanya kadang penuh kecurigaan, namun bisa berubah drastis ketika ia berada di hadapan pria yang tergila-gila padanya. Sikapnya yang lembut berubah menjadi agresif, menggoda dengan cara yang halus namun mematikan, dan itu membuat pria-pria semakin terjerat dalam pesonanya. Di malam yang sunyi itu, ketika semua orang telah terlelap, Darwati tengah asyik bersama Budiman. Namun, di tengah keintiman mereka, sebuah suara berat tiba-tiba terdengar di telinganya. Suara itu tidak berasal dari Budiman, melainkan dari sesuatu yang tak kasat mata, sesuatu yang hanya Darwati bisa dengar. Suara itu mengingatkannya akan janjinya di masa lalu, ketika ia pertama kali bertemu dengan sosok yang kini menjadi bayang-bayang dalam hidupnya. Suara itu milik Jubu, makhluk yang menyerupai manusia namun memiliki wujud yang mengerikan. Jubu adalah penjaga petilasan Bong, tempat Darwati melakukan perjanjian kelam yang memberinya kekuatan dan pesona luar biasa. Namun, pesona yang dimiliki Darwati bukanlah tanpa harga. Janji yang pernah diucapkannya kini menuntut balas. Jubu, dengan tubuh menyeramkan dan mata tajam, mengingatkannya bahwa waktu untuk memenuhi perjanjian itu telah tiba. Darwati merasakan ketakutan yang mendalam, namun ia tak bisa mengabaikan kehadiran Budiman yang terus membisikkan kata-kata manis di telinganya. Di tengah kegelisahannya, Darwati tahu bahwa bayaran dari perjanjiannya dengan Jubu semakin dekat. Seorang penari ledeh senior pernah menyarankan Darwati untuk menggunakan pemikat agar ia semakin digandrungi oleh banyak laki-laki dan mendapatkan uang dengan mudah. Saran itu bukan tanpa risiko, karena ada beberapa syarat yang harus dipenuhi. Awalnya, Darwati meragukan keputusan ini. Namun, keinginan untuk tetap menjadi pusat perhatian, dipuja-puja oleh banyak pria, membuat egonya menguasai akal sehatnya. Dalam kegamangannya, ia akhirnya memutuskan untuk mengikuti saran itu, meski sadar bahwa harga yang harus dibayarnya sangat besar. Ada 5 syarat yang harus ia lakukan dalam ritual mistis ini, dan semuanya harus dipenuhi tanpa pengecualian. Syarat pertama adalah topo kungkum, berendam di dalam air di bawah sinar purnama, tanpa sehelai kain pun yang menutupi tubuhnya. Ini adalah ritual yang menggambarkan penyerahan total dirinya kepada kekuatan mistis. Yang kedua, Darwati harus memeras darah haidnya dan memasukkannya ke dalam kolam tempat ia berendam. Darah itu menjadi simbol pengorbanan dan penyerahan dirinya sepenuhnya. Syarat ketiga adalah menyediakan telur kampung, kembang setaman, menyan, dan ayam merah sebagai persembahan. Bahan-bahan ini melambangkan kehidupan, kesuburan, dan penghubung antara dunia manusia dan alam gaib. Syarat keempat adalah menemukan seorang ledek barangan, yakni pasangan mistis yang akan menjadi penuntunnya dalam upacara ini, dengan siapa ia harus bercinta di malam hari di petilasan. Kelima, dan yang paling mengerikan, Darwati harus siap memberikan 1 tumbal laki-laki dewasa setiap tahunnya sebagai bentuk pengabdian kepada sosok gaib yang ia sembah. Pada suatu pagi yang suram, di desa Karjosari, Rahmat berlari terbirit-birit, hampir terjatuh karena jalanan yang becek akibat hujan deras semalam. Ia menemukan sesuatu yang sangat mengerikan, sesosok mayat lelaki tergeletak kaku di bawah pohon besar dekat petilasan Bong. Tubuh mayat itu memucat, bibirnya biru membeku, dengan bola mata yang hampir melompat keluar dari kelopaknya. Kematian yang tidak wajar ini membuat Rahmat ketakutan, seperti melihat sesuatu yang bukan dari dunia ini. Dengan napas yang masih tersengal-sengal, ia berteriak meminta tolong. Beberapa warga yang sedang bekerja di sawah mendengar teriakan panik Rahmat. Mereka segera bergegas menghampiri, tidak percaya ada mayat di area persawahan yang biasanya aman dan tenang. Pak Dula, seorang sesepuh desa, menjadi salah satu yang pertama tiba di tempat kejadian. Ia bertanya kepada Rahmat dengan raut penasaran, sementara Rahmat masih berusaha mengumpulkan kata-kata untuk menjelaskan apa yang ia lihat. Setelah menjelaskan dengan tergagap-gagap bahwa mayat itu tidak dikenalinya, para warga berbondong-bondong menuju lokasi. Sesampainya di petilasan Bong, pemandangan mayat yang tergeletak di bawah pohon segera menjadi perhatian utama. Pamangun, salah satu warga yang hadir, mendekat untuk melihat lebih jelas, bertanya-tanya dalam hati penyebab kematian misterius ini. Pak Dula, yang juga memperhatikan lebih cermat, merasa wajah mayat itu tidak asing.
Ia teringat pernah melihat pria itu bersama Darwati, tapi tidak ingat pasti kapan dan di mana. Pikirannya melayang, mencoba menyusun kepingan memori. Tak lama kemudian, Pak Lurah tiba dengan beberapa pemuda desa yang membawa keranda untuk mengurus jenazah tersebut. Ketika Pak Lurah mendekati mayat itu, ia terkejut. Wajah pria yang terbujur kaku itu adalah Budiman, rekan bisnisnya beberapa tahun yang lalu. Pak Lurah masih dalam keadaan syok, mengingat pertemuan terakhirnya dengan Budiman setelah proyek perumahan di Karjosari selesai dibangun. Ia merasa ada sesuatu yang aneh. Apa yang membuat Budiman berada di desa ini dan bagaimana ia bisa berakhir dengan kematian yang begitu mengerikan? Warga yang mendengar penjelasan Pak Lurah menarik napas lega karena setidaknya mereka kini tahu siapa pria asing itu. Namun, ada yang lebih besar dari sekadar kematian Budiman yang menjadi bahan bisik-bisik di antara warga. Keterlibatan Darwati dalam kehidupan Budiman menjadi tanda tanya besar di benak mereka, terlebih karena Darwati dikenal sebagai wanita yang memiliki daya tarik luar biasa, tetapi juga penuh misteri. Setelah jenazah Budiman disucikan dan didoakan, Pak Lurah menghubungi keluarganya untuk menyampaikan kabar duka. Kematian Budiman menyisakan banyak pertanyaan, namun satu hal yang jelas, ia adalah korban pertama dari ritual gelap yang dilakukan Darwati. Saat malam mulai merambat dingin, Darwati kembali ke petilasan Bong, tempat ia melakukan meditasinya. Sosok Jubu, makhluk yang menyerupai tikus sawah, mulai hadir dalam penglihatannya. Dengan wujud yang menyeramkan, ia menuntut pengabdian Darwati, mengingatkan bahwa janji mereka telah terpenuhi dengan kematian Budiman. Dalam keheningan malam, Darwati menyerahkan dirinya pada ritual yang telah disepakatinya. Tubuhnya kini menjadi milik Jubu, dan dari pertemuan mereka di bawah sinar purnama, lahirlah makhluk-makhluk kecil yang menyerupai tikus. Ritual ini dilakukannya setiap malam Selasa Kliwon, sebagai bentuk pengabdian penuh pada kekuatan yang memberinya pesona dan kekayaan. Darwati tahu, semua yang ia peroleh bukanlah kebetulan, tetapi hasil dari perjanjian dengan sosok gaib yang kini mengendalikan hidupnya. Tumbal laki-laki dewasa harus terus dipersembahkan, karena tanpa itu, pesona dan kekuatan yang dimilikinya akan lenyap. Seiring berjalannya waktu, Darwati telah menjadi sosok yang paling disegani dan dipandang di desa Karjosari. Kekayaannya semakin melimpah, membuat namanya menjadi buah bibir di kalangan warga. Rumah megah, sawah yang luas, mobil mewah, dan sumbangan yang diberikan untuk berbagai pembangunan di desa, seperti jalan, masjid, dan sekolah, membuatnya tampak sebagai dermawan yang tak tergantikan. Namun, di balik semua kemegahan itu, beredar desas-desus bahwa kematian Budiman bukanlah kebetulan. Meski belum ada bukti yang cukup kuat, banyak yang meyakini bahwa kematian tragis Budiman merupakan bagian dari tumbal yang harus dipersembahkan oleh Darwati. Warga desa terbagi antara mereka yang menepis kecurigaan itu dan mereka yang diam-diam menyimpan prasangka gelap. Mereka yang meragukan, mempertanyakan dari mana seorang penari ledek bisa meraih kekayaan sebesar itu. Di penghujung tahun, sebuah pagelaran wayang kulit digelar semalam suntuk, acara yang menjadi hiburan besar di desa tersebut. Seperti biasa, Darwati dan rombongannya turut tampil, menyemarakan suasana dengan kehadirannya yang selalu menjadi pusat perhatian. Keelokan wajahnya membuat para pemuda terpikat, termasuk Kartono, seorang pemuda desa yang tidak dapat mengalihkan pandangannya dari Darwati. Kecantikan Darwati yang semakin memesona membuat Kartono tergila-gila, tak henti-hentinya memujinya di antara teman-temannya. Meski sudah sering melihat Darwati tampil, Kartono merasa kecantikan wanita itu tidak pernah pudar, seolah semakin dilihat, semakin mendalam pesonanya. Rasa sukanya terhadap Darwati tidak lagi bisa ia sembunyikan, bahkan ia mulai bersikap nekat demi mendapatkan perhatian dari wanita yang begitu diidolakannya. Selepas pagelaran, ketika penonton mulai beranjak pulang, Kartono merasa ada kesempatan untuk mendekati Darwati. Dengan langkah penuh percaya diri, ia menghampiri Darwati dan menyapanya. Ketika jarak mereka semakin dekat, Kartono semakin berani. Ia nekat menyentuh Darwati, merasakan kelembutan kulitnya. Darwati, yang memang selalu senang jika ada pria yang menunjukkan perhatian berlebihan, menanggapinya dengan sikap yang tak kalah menggoda. Sifatnya yang begitu memikat membuat Kartono semakin terpesona, bahkan ia lupa dengan situasi sekelilingnya. Dalam benaknya, hanya ada keinginan untuk semakin dekat dengan wanita itu,
seolah magnet tak kasat mata telah menariknya lebih dalam kepelukan Darwati. Di tengah malam, saat suasana mulai sepi, Kartono merasa sangat beruntung karena ia berhasil mendekati Darwati. Tidak peduli apa yang dikatakan orang-orang di sekitarnya, Darwati tetap menjadi sosok yang ia inginkan. Kartono merasa yakin bahwa Darwati akan menjadi miliknya malam itu. Dengan mata yang dipenuhi nafsu, ia bahkan menawarkan segepok uang kepada Darwati, seolah-olah uang itu bisa membeli segalanya. Namun, Darwati hanya menatapnya dengan pandangan tajam, sebuah tatapan yang membuat Kartono semakin tenggelam dalam pengaruh Darwati. Tanpa disadari, Kartono sedang berada dalam jeratan yang tidak kasat mata, sebuah permainan gaib yang telah lama menguasai Darwati. Sementara itu, di tempat lain, Sukarti, anak dari Bukatinem, terbangun dengan tubuh gemetar di tengah malam. Rasa takut yang tak terjelaskan menyelimuti dirinya. Bayangan hitam yang begitu menyeramkan kembali menghantuinya, sosok yang sama yang pernah ia lihat di dekat Darwati beberapa waktu lalu. Ketakutan itu begitu nyata hingga Sukarti tidak bisa menahan teriakannya, memanggil ibunya dengan suara yang histeris. Bukatinem segera menghampiri anaknya, namun kebingungan melanda dirinya melihat Sukarti dalam keadaan ketakutan yang luar biasa. Ia mencoba menenangkan anaknya, tetapi Sukarti seolah terjebak dalam ketakutan yang mendalam. Matanya terpaku pada jendela kamar yang terbuka lebar. Kehadiran sosok gaib itu semakin terasa nyata. Pak Dula, ayah Sukarti, yang mendengar keributan itu, segera mendekati anaknya dengan amarah yang terpendam. Ia merasa ada sesuatu yang tidak beres. Pengalamannya dalam hal-hal mistis membuatnya yakin bahwa anaknya sedang diganggu oleh kekuatan gaib. Sebagai orang yang pernah belajar ilmu agama di pondok pesantren, Pak Dula memiliki keyakinan kuat akan hal-hal gaib. Ia tahu bahwa kekuatan yang sedang menguasai Sukarti bukanlah hal biasa. Amarahnya memuncak, dan ia dengan tegas menantang sosok tak terlihat itu untuk pergi dan tidak lagi mengganggu anaknya. Pak Dula kemudian teringat cerita ibunya tentang kakeknya yang pernah menjadi murid seorang kiai sakti bernama Mbah Jugo. Kiai itu memiliki kekuatan luar biasa, bahkan kabarnya bisa menghentikan hujan saat sedang melakukan perjalanan. Dalam batin Pak Dula, terlintas kekuatan spiritual yang diwariskan dari leluhurnya. Namun, saat ini, yang lebih penting adalah keselamatan anaknya yang sedang berada dalam cengkeraman ketakutan yang tak berkesudahan. Sosok hitam itu masih terus mengintai, dan Pak Dula tahu bahwa malam itu bukanlah malam biasa bagi keluarganya. Pak Dula berteriak keras sambil mengacungkan goloknya ke arah kegelapan, mengusir sosok gaib yang mengganggu Sukarti. Suaranya menggema di malam yang hening, disusul dengan suara hentakan kaki besar di atas genteng. Suara itu begitu keras, seakan langkah kaki raksasa yang melarikan diri dari ancaman Pak Dula. Gemuruh langkah itu seolah memperlihatkan betapa besar sosok yang telah mengikuti Sukarti. Di dalam rumah, Bukatinem, Sukarti, dan Tino tampak ketakutan. Mereka berpelukan erat, Tino mencengkeram lengan kakaknya, menangis ketakutan. Sosok raksasa itu tampaknya tertarik pada Sukarti, ingin menyetubuhinya karena darah gadis itu dianggap manis. Suara gaib yang mengerikan sempat terdengar di malam itu, menggema pelan sebelum akhirnya hilang terbawa angin. Pak Dula tidak tinggal diam. Ia yakin bahwa gangguan ini berkaitan dengan Darwati. Dengan penuh keyakinan, ia menyebut Darwati sebagai dalang di balik semua ini, terutama setelah Sukarti menceritakan bagaimana Darwati sering memberikan uang padanya. Pertanyaan muncul di benak Pak Dula dan Bukatinem, apakah Darwati telah bersekutu dengan makhluk gaib? Pak Dula yang sering mendengar kisah mistis di desa ini semakin yakin bahwa kekayaan Darwati tidak wajar. Apalagi, kematian Budiman yang misterius dan beberapa kejadian aneh lainnya semakin memperkuat dugaan bahwa semua ini terkait dengan dunia yang tak kasat mata. Suasana di desa semakin mencekam ketika seorang anak kecil berlari ketakutan sambil berteriak ada mayat di petilasan. Warga segera berbondong-bondong menuju tempat tersebut. Ketika sampai, mereka menemukan jenazah Kartono dengan kondisi mengenaskan, wajah pucat, mata melotot, dan bibir membiru. Kejadian itu mengingatkan mereka pada kematian Budiman yang juga mati dengan cara serupa. Lex Sukir, yang sejak awal sudah curiga, menyesalkan keberanian Kartono mendekati Darwati. Kejadian ini bukan kebetulan, pikir Lex Sukir.
Warga desa semakin yakin bahwa Darwati adalah penyebab di balik semua kematian aneh ini. Tidak ingin menunggu lebih lama, warga memutuskan untuk melapor kepada Pak Lurah. Dengan membawa jenazah Kartono, mereka bergegas menuju rumahnya. Pak Lurah terkejut melihat warga yang berkerumun di depan rumahnya dengan jenazah di tengah mereka. Saat kain penutup dibuka, ia mengenali Kartono, dan semakin bingung melihat kondisi mayat itu yang begitu mirip dengan kematian Budiman. Kecurigaan warga semakin menguat bahwa Darwati terlibat dalam kematian-kematian ini. Pak Dula kemudian mengungkapkan bagaimana anaknya, Sukarti, juga diganggu oleh sosok gaib setelah menerima uang dari Darwati. Cerita Sukarti semakin memperkuat alibi mereka bahwa Darwati terlibat dengan kekuatan gaib yang berbahaya. Setelah kejadian itu, warga semakin waspada terhadap Darwati. Malam itu, mereka memutuskan untuk berjaga-jaga di pos ronda. Pak Lurah memberi instruksi untuk mengawasi rumah Darwati, terutama pada malam hari. Kecurigaan mereka terbukti ketika sekitar tengah malam, Darwati terlihat mengendap-endap keluar rumah. Seorang warga yang masih terjaga segera memberitahu yang lain. Dengan tergesa, mereka membangunkan beberapa warga untuk segera bereaksi. Sekitar 5 orang warga, termasuk Pak Dula, segera bergegas menuju arah pesarean hanya dengan berbekal senter kecil. Ketika mereka tiba di sana, suasana terasa begitu mencekam. Di tengah kegelapan, terdengar suara rintihan seorang perempuan dari kejauhan. Mereka berjalan pelan mengikuti suara itu hingga sampai di dekat sungai kecil yang berada di bawah pesarean. Di sanalah mereka menyaksikan pemandangan yang begitu mengerikan. Darwati sedang bersetubuh dengan sosok gaib yang besar. Tanpa sehelai kain pun, Darwati tampak menikmati perbuatannya bersama sosok menyeramkan itu. Melihat hal tersebut, Pak Dula berteriak penuh amarah, memanggil nama Darwati. Darwati yang terkejut mendengar teriakan itu segera berteriak histeris, sedangkan sosok gaib yang bersamanya menghilang begitu saja. Tubuh Darwati terkulai lemas, tak sadarkan diri, dan ketika warga mencoba mengangkat tubuhnya, mereka merasakan berat yang tak wajar serta bau amis yang menyengat. Tubuhnya dipenuhi bulu-bulu kasar menyerupai bulu tikus, sementara dari mulutnya keluar busa yang bau menyengat. Darwati dibawa pulang ke rumah orang tuanya. Orang tuanya tampak kebingungan, tidak mengerti apa yang terjadi pada anaknya. Warga menjelaskan apa yang mereka saksikan, dan Pak Dula menyarankan agar Darwati segera diruqyah karena jin penunggu pesarean masih mungkin mengganggunya. Ayah Darwati, Pak Madi, merasa malu dengan kondisi anaknya dan mengaku sudah lama curiga dari mana Darwati mendapatkan uang yang begitu banyak setiap pulang dari menari. Setelah kejadian itu, Darwati tidak pernah terlihat lagi di desa. Orang tuanya mengaku bahwa Darwati telah diungsikan ke desa lain untuk berobat. Namun, dalam hitungan bulan, kekayaan Darwati habis seketika. Sebuah kebakaran besar melanda rumahnya, melahap seluruh harta benda termasuk beberapa mobil yang terparkir di halaman. Orang tua dan adik-adik Darwati berhasil menyelamatkan diri, tetapi Darwati tewas terbakar di dalam rumah. Belakangan diketahui bahwa Darwati tidak pernah diungsikan ke desa lain. Orang tuanya sengaja menyebarkan cerita palsu karena merasa malu dengan kondisi Darwati yang telah menjadi gila setelah peristiwa itu.